bahwa kita punya persoalan tentang kualitas udara Jabodetabek dan ada beberapa faktor antara lain kemarau panjang, kemudian konsentrasi polutan dengan demikian, lalu ada emisi dari transportasi, termasuk juga dari manufaktur industri. Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan. Antara lain regulasi Euro 56 untuk Jabodetabek, ruang terbuka hijau, tadi juga berkembang work from home dan lain-lain. Dan pada jangka menengah mengurangi kendaraan fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat, dan juga agenda elektrifikasi. Pada jangka panjang tentu saja juga sudah kita awali, yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek. Tadi di dalam rapat juga dilakukan perbandingan-perbandingan dengan beberapa negara. Dan tadi juga berkembang bahwa memang masyarakat kita perlu diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Karena di Jakarta aja kesadaran uji emisi baru antara 3 sampai 10%. Ini datanya Jakarta Pusat hanya 3,86%, Jakarta Utara 10,69%. Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri. Jadi uji emisi ini merupakan langkah yang sangat cepat dan perlu dilakukan dan hasilnya akan segera dirasakan. Jadi tadi Bapak Presiden sudah meminta untuk diinventarisir semua langkah-langkah cepat, termasuk yang kami usulkan. Tadi Pak Gub juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor. Jadi kalau kita mulai dari DKI dulu aja ya, atau Jabodetabek, nanti kalau udah baik semua akan dilakukan. Kemudian semua KL dan Pemda wajib untuk memberlakukan kewajiban uji emisi bagi semua kendaraan bermotor yang masuk fasilitas perkantoran KL dan Pemda. Kemudian memasukkan persyaratan lulus uji emisi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan. Sebetulnya di dalam PP 22 tahun 2021 itu sudah ada langkah pasal 206 penyelenggaraan perlindungan lingkungan dan dipikirkan sudah disiapkan secara teknis pengenaan pajak pencemaran lingkungan. Jadi sekarang sudah dilakukan, BRIN dan KLHK sudah menyelesaikan formulanya, hanya memang perlu melakukan sosialisasi kepada uji publik karena menyangkut pajak gitu ya, agak lumayan juga soalnya angkanya. Kemudian memang kalau kita lihat terhadap kendaraan-kendaraan baru itu sudah ada aturan bahwa harus memenuhi standar Euro. Jadi Euro 4, Euro 5 itu sudah berjalan untuk kendaraan baru. Tapi persoalannya kan yang banyak kendaraan yang lama begitu, maka dilakukanlah pengaturan dengan baku mutu emisi kendaraan. Jadi diperketat, kemudian diuji emisinya. Kalau tidak memenuhi akan terkena pajak denda. Misalnya nih ya, lagi di exercise, kalau misalnya 2 kali terpaksa didenda, ya kendaraannya terpaksa dikeluarkan dari daftarnya Samsat begitu. Jadi ada langkah-langkah teknis yang sedang kita siapkan. Tentu saja tadi ada tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ada kemungkinan konversi ke motor listrik, karena kalau dia nggak dicatat di Samsat lagi, artinya kan kendaraannya nggak bisa dipakai, masuklah ke recycle.
Kalau nggak recycle ya dikonversi gitu. Ininya kira-kira pendekatannya. Jadi kira-kira itu di jangka panjang dan sebagainya udah. Nanti akan dilakukan lagi rapat satu kali lagi untuk finishing touch-nya yang akan dilaporkan kembali kepada Bapak Presiden. Itu dari saya kawan-kawan. Terima kasih ya. Selamat siang. Silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri KLH dan Pak Gubernur dan rekan-rekan media. Tadi Pak Presiden begitu serius dan intensif membahas detail-detail itu, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri dan Pak Gubernur bahwa uji emisi ini menjadi satu yang sentral. Oleh karenanya kami nanti bersama-sama Pemda, bersama-sama juga dengan polisian melakukan law enforcement. Jadi kita perbanyak tempat-tempat uji emisi, tapi melakukan law enforcement. Jadi nanti apabila kendaraan yang tidak lolos uji emisi, mereka tidak memiliki hak untuk melakukan perjalanan di Jabodetabek. Yang kedua berkaitan dengan utilisasi daripada kendaraan. Utility kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Selanjutnya adalah kami minta kepada PLN untuk menambahi penyediaan SPKLU yang bisa digunakan, karena itu sebenarnya sudah ada pergubnya, supaya mereka yang membeli kendaraan listrik itu bisa mendapatkan itu. Lalu terakhir saya sampaikan penggunaan EV ini perlu intensif ya. Pak Gubernur sudah melakukan, kami sudah melakukan. Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV ya, dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain. Satu hal yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan mitigasi penggunaan EV. Kita tahu EV ini penting, tetapi memang masih ada disparitas harga. Oleh karenanya kita berikan kemudahan, tetapi kita juga memberikan cara-cara yang komprehensif. Satu masalah adalah standarisasi baterai. Baterai itu setiap produsen mengeluarkan baterai sendiri. Padahal dalam konteks EV itu baterai itu bukan menjadi CAPEX, tapi menjadi OPEX. Jadi orang membeli motor itu hanya motornya tanpa baterai, dan itulah langsung terkurangkan 30%. Dan itu bisa dilakukan swap. Jadi mereka sewa, dikenakan sebagai OPEX, sehingga dana yang dibutuhkan pada saat awal itu tidak banyak, dan itu dibutuhkan standarisasi untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Ini untuk Bu Siti, Bu Menteri LHK atau Pak Menhub maupun Pak Heru. Pertama sebenarnya dalam rapat tadi, apakah juga diidentifikasi sebenarnya penyebab utama dari polusi ini adalah apa? Apakah itu dari kendaraan atau pembangkit listrik dan industri? Jadi sebab kan kalau kita lihat meskipun hari Minggu ternyata polusinya juga tetap tinggi ya Pak, Bu. Jadi ini sebenarnya teridentifikasi tidak penyebabnya. Kedua, tadi Pak Presiden juga mengingatkan soal pembangkit listrik dan industri. Apakah juga ada langkah yang akan dilakukan untuk pembangkit listrik? Kita kan masih kebanyakan dari tenaga batubara ya Pak, Bu. Apakah juga ada langkah yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi-emisi dari itu?
Dan ketiga soal kendaraan umum listrik Pak, kan tadi Presiden meminta supaya orang-orang masyarakat didorong untuk menggunakan kendaraan publik gitu ya. Kalau bisa jangan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau seandainya 4-in-1 kan kita pernah punya pengalaman 3-in-1 yang akhirnya malah banyak joki gitu ya Pak. Nah, apakah misalnya ada upaya untuk mendorong orang menggunakan kendaraan umum? Misalnya subsidi seperti yang Pak Presiden kemarin bilang, apakah ada langkah-langkah konkret yang juga dipikirkan seperti apa rencananya? Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Nina. Tadi memang dibicarakan dan dilaporkan oleh para Menko, karena kita kalau di kabinet itu kan ada ininya ya, ada term-termnya, bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor. Jadi disebutkan itu, tadi ada juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga, karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri begitu. Dan ini ditanggapi oleh Pak Menko Perekonomian dan kita akan lakukan regulasi ya terkait dengan industri. Jadi saya sudah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri. Gitu. Sebetulnya kalau dari KLHK sih langkah-langkah untuk itu dengan kita meneliti kinerja perusahaan atau korporat tiap tahun itu sebetulnya udah mengarah. Tetapi ini lebih spesifik lagi di Jabodetabek untuk ditetapkan standar untuk cerobong dan sebagainya. Tadi bahkan Pak Presiden tanya berapa sih harganya gitu. Itu yang dari saya. Kemudian kalau soal PLTU, tadi Dirut PLN melaporkan kepada Bapak Presiden dan kami juga di KLHK melakukan studi dari satelit Sentinel tropospheric NO2 periode resolusi satelitnya kan tiap 14 hari ya. Jadi yang kami pelajari yang periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023 dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada, kami juga lakukan studi. Sama confirm studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta, tetapi bergerak ke arah Selat Sunda dan itu ditopang oleh dia bergeraknya asapnya ke arah Selat Sunda. Nah, tetapi memang Pak Dirut PLN melaporkan bahwa ada pembangkit-pembangkit individual yang kecil-kecil tersebar dan ini tadi arahan Bapak Presiden untuk didalami. Oh ya, tadi ditopang oleh arah angin yang menurut data BMKG. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya, apalagi dari hasil studi ya penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta sih cuman nggak nyampe 1% gitu. Nah kemudian soal kualitas hari Minggu atau bukan dan sebagainya. Jadi Mbak Nina, kita kalau ngukur kualitas udara itu ada sistemnya, ada ya sistemnya yang dihitung rata-rata 1 hari, atau ada yang dihitung waktu ngambilnya jam berapa gitu. Yang waktu heboh itu kan ngambil jam 3 pagi, terang aja padat karena kan ada uap air juga kecampur gitu. Nah kita di Indonesia itu menemukan ada 3 model yang muncul
Pertama model IQR. IQR ini dia pakai PM2,5. PM2,5 itu artinya partikel-partikel dengan ukuran 2,5 mikron. Itu yang jadi ukuran bahwa itu jadi polusi berapa banyaknya. Kemudian air pollution, pengukuran yang berikut adalah Air Quality Index Visual Map. Nah, jadi kalau kita perbandingkan, ada lagi yang punya KLHK, itu namanya pemantauan kualitas udara ambien. Jadi ada batasnya. Nah, ini beda-beda dalam arti sebetulnya arahnya sama. Mau lihat kualitas udara, cuman pakai faktor apa? Kalau yang tadi pakainya partikel material 2,5 mikrogram. Kalau di yang alat KLHK pakai 7 parameter. Jadi ada PM10-nya juga yang 10 mikrogram juga kita deteksi. 2,5, NO2, SO2, hidrokarbon, kemudian CO, kemudian ozon, O3. Nah, kita punya 56 ditambah 22 stasiun pengamatan. Kenapa? Nah, ini sejak 2015 kita khususkan pengadaan itu, kita kerja keras untuk itu karena kita kena karhutlah. Jadi waktu itu ditetapkan bahwa indeks standar pencemaran udara menjadi alat kontrol dari kondisi karhutla, gitu ceritanya. Makanya kita punya cara sendiri. Oleh karena itu memang ketika kita lihat angka-angka itu kita mesti cek dia ngambilnya jam berapa ataukah ukuran untuk 1 hari, terus dia naruh alatnya gimana gitu. Itu sudah ada standar nasional Indonesia untuk penempatan alat. Ini tahun 2005 sebetulnya sudah diatur. Tapi, nah dengan perkembangan situasi 2015 sampai dengan sekarang, berarti perlu dicek lagi standar alatnya juga. Dikalibrasi standarnya seperti apa. Nah, kami sudah diskusi dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat akan kita finalisasi. Jadi gambarannya seperti itu ya, Mbak Nina. Terima kasih. Silakan Pak Budi yang EV. Cukup ya? Kendaraan listrik. Oh, kendaraan umum. Iya. Ya, soal angkutan massal perkotaan, sebenarnya Pak Presiden dan kita sudah berusaha untuk memastikan, melaksanakan, dan menghimbau ya. Kita sudah ada MRT, kita sudah ada BRT, dan sudah LRT. Okupansi dari MRT itu belum maksimal. Jadi tercatat mestinya bisa 180.000 per hari. Sekarang MRT itu baru 80.000. Artinya apa? Ada sesuatu. First mile dan last mile-nya itu belum jalan. Baik secara individual maupun secara kolektif itu harus dilakukan. Jadi satu sisi memang mekanisme ini harus kita pikirkan berkaitan dengan antar moda. Selain minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, baik melakukan work from home yang sudah jalan, dan juga membedakan waktu kerja itu bagus sekali. Karena angkutan massal kota itu, kalau kita lihat dari LRT, MRT, dan BRT, pada jam-jam sibuk itu relatif penuh. Tetapi pada saat jam tertentu, jam 10, jam 11 itu kurang. Jadi kalau ada selisih daripada waktu bekerja bagi masyarakat, ditambah work from home, berarti kapasitas daripada angkutan massal perkotaan ini naik, ya. Selain kita memberikan first mile dan last mile, ya. Jadi itu yang mesti kita lakukan.
Tetapi sekali lagi kita akan diminta untuk melakukan law enforcement berkaitan dengan uji emisi. Terima kasih. Ya, feeder. Ya, 2 ditambah, dan orang itu individual harus melakukan. Katakanlah dia itu di satu tempat naik sepeda ya ke situ, di sini menggunakan, jadi 2 macam, secara individual maupun secara bersama dilaksanakan. Pak Bu Dikarya, Ibu Siti Nurbaya, dan Pak Heru, saya Andira dari Situday. Terkait uji emisi sendiri kan sebetulnya dari pemerintah sudah sering menggalakkan itu, sudah sering memberikan himbauan. Tapi ternyata masih perlu ada law enforcement lagi. Nah, dari rapat tadi apakah ada evaluasi tersendiri? Kenapa yang kemarin-kemarin itu masih belum efektif, dan untuk kedepannya solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih ya. Memang uji emisi itu belum bersifat harus gitu ya. Dan di polisi sebetulnya ada sistem yang sebentar. Ada sistem di polisi yang sudah punya sistem denda online. Jadi dia akan periksa macam-macam terkait kendaraan. Kalau ada persoalan secara online akan kena begitu. Tapi di dalam sistemnya Polri dan Polda itu belum termasuk uji emisi. Waktu kita diskusikan kan selama berapa minggu ini kita diskusi terus ya. Waktu kita diskusikan, Polri bilang karena uji emisi nggak bisa terdetek secara elektronik, sehingga belum bisa dilakukan. Bisa dilakukan, tapi harus dengan patroli lapangan dan razia begitu. Tapi Polri ragu melakukannya. Apakah ia sekarang masih pakai model-model razia gitu? Nanti dibilangin Polri pakai semprit lagi gitu kira-kira. Enggak lah. Oke. Terus kita diskusikan. Kalau gitu pakai jalan keluarnya gini aja. Yang uji teknisnya dari Dinas LH. Begitu. Dibantu. Jadi secara profesional Dinas LH dan Dinas profesional yang lepas gitu ya. Dan Dinas LH bisa didukung oleh KLHK pasti, KLHK. Dan nanti ditilangnya oleh Polri. Jadi selama proses itu Polri yang terus mengawasi. Jadi caranya kelihatannya seperti itu yang bisa dilakukan. Mengurangi emisi. Mengenai kewajiban menggunakan Pertamax Turbo untuk kendaraan di atas 2.400 cc kalau nggak salah ya Pak. Dan bagaimana memastikan itu benar-benar dilaksanakan Pak? Maksudnya pengaturannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, juga untuk kendaraan-kendaraan yang misalnya emisinya masih jelek, terus seperti apa gitu ke depannya. Dan tindakannya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, pencemaran udara ini kan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. Kesadaran masing-masing pemilik kendaraan, karena tadi berdasarkan data kendaraan yang bermotor lah yang 50% Ibu ya, kurang lebih menyumbang emisi gas buang yang buruk. Maka kalau memang dari pabrikan ya sudah harus menggunakan yang bahan bakar Euro 4. Contohnya misalnya 2400 cc itu harus Pertamax Turbo. Ya kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hal itu. Yang berikutnya tadi bagaimana dengan yang kendaraan emisinya tinggi. Ya tadi sekali lagi DKI punya beban tanggung jawab untuk melakukan bersama-sama Polda Metro dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai supervisi untuk bisa
mengetatkan uji emisi. Kalau kendaraan truk kan itu sudah ada 6 bulan sekali Pak, izin Pak Menteri. Kami 6 bulan pick up segala macam, itu kan kita uji tes. Dan Pemda DKI kan tempat titik-titik tertentu di mall, di kantor-kantor pemerintahan, itu kan secara rutin sudah melakukan uji emisi untuk memperingatkan bahwa kendaraannya melebihi dari kondisi yang ada. Cuma kita kan kurang disiplin kira-kira seperti itu. Ya ini kan kerja bersama-sama semuanya. Saya rasa itu.